Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Andini dengan NIM 12630 620 1002. Perkenalkan, nama saya Nilam Zurotutahya dengan NIM 12630 620 1021. Perkenalkan, nama saya Aliska Cahya Agustin dengan NIM 126306201 038. Pengertian belajar teori humanistik adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang punya banyak makna sesuai konteks. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pendidikan humanistik disajikan sebagai berikut, yaitu 1. Siswa harus dapat memilih apa yang mereka pelajari. 2. Humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. 3. Humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan. 4. Humanistik menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar dan belajar. Mereka menjadi lebih mudah dan lebih bermakna. Dalam Islam sendiri, pemikiran tentang pendidikan humanistik bersumber dari tugas Nabi Muhammad yang diutus Allah SWT untuk memberikan rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, sikap atas kemauan sendiri. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis dan tidak menuntut jangka waktu belajar mencapai pemahaman yang diinginkan. Akan tetapi, lebih mengedepankan pada isi atau materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya. Pendapat para pakar psikologi tentang pendidikan humanistik diantaranya adalah Abraham Maslow yang dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of need, hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi aktualisasi diri.
Hierarchy of Needs, hierarki kebutuhan dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu psychological needs, kebutuhan fisiologis, safety and security needs, kebutuhan akan rasa aman, love and belonging needs, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, esteem needs, kebutuhan akan harga diri, dan self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencangkup 5 kebutuhan tersebut. Maka, berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan humanis, seperti apa yang diajarkan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Selain itu, penulis juga ingin membuktikan bahwa kajian mengenai pendidikan humanis bukan hanya lebih banyak dibahas oleh para pemikir barat saja. Untuk mengaktualisasikan permasalahan di atas, dibutuhkan kemampuan dan kualitas manusia, yaitu kualitas iman, kualitas ilmu pengetahuan, dan kualitas amal saleh, untuk mampu mengolah dan memfungsikan potensi yang diberikan Allah kepada manusia tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, agar para pendidik dapat memahami pentingnya pendidikan humanistik, sehingga pola interaksi antara pendidik dan peserta didik menjadi harmonis, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang demokratis. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam disertasi ini pada pembahasan tentang pendidikan humanistik dalam perspektif Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang humanisme dalam Islam. Humanisme yang dimaksud dalam Islam adalah memanusiakan manusia dengan perannya sebagai khalifah di bumi. Al-Quran menggunakan 4 term untuk menyebutkan manusia, yaitu Bashar, An-Nas, Bani Adam, dan Al-Insan. Keempat term tersebut mengandung arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam Islam, pemikiran pendidikan humanistik bersumber dari misi utama kerasulan Muhammad, yaitu memberikan rahmat kebaikan kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Spirit ayat inilah yang mengilhami pemikiran pendidikan yang dikembangkan menjadi pendidikan humanistik. Pendidikan Islam yang dibangun atas dasar sifat dan karakteristik dan nilai humanisme disebut humanistik Islam. Pemikiran ini merupakan sebuah hasil interpretasi atau ijtihad para cendekiawan muslim ahli pendidikan tentang upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar humanisme Islam. Hal ini menunjukkan titik temu antara konsep pendidikan Islam dengan makna dasar humanisme, yang berarti pendidikan bagi manusia. Pendidikan humanistik dalam Islam didefinisikan oleh Abdurrahman Mahsud sebagai proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia, makhluk sosial, dan makhluk religius. Abdullah dan Khalifatullah, serta sebagai individu yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi-potensinya.